Oke, di layar kalian sudah ada satu kertas kerja, ya, ada berbentuk tabel nih yang akan kita isi. Di sini saya sudah kasih mark warna kuning ini aset, ya. Nanti kita isi di sini dengan nama akun-akunnya berdasarkan transaksinya. Yang hijau ini untuk menuliskan nominal yang termasuk dalam utang atau liabilitas. Yang orange ini modal, ya. Jadi nominalnya nanti kita uh, input di uh, kategori-kategori yang sudah saya buat ini ya. Nanti kita lihat jumlahnya, apakah aset itu sama dengan utang plus modal atau tidak. Di sini ada keterangan, di sini ada nomor, ya. Bisa juga di sini tanggal, bisa sih. Biasanya tanggal. Ini keterangan nanti tambahan aja. Terus saya juga di situ sudah lampirkan di sebelah kanan atas kalian itu. Nah, ini aset, utang dan modal, akun-akun apa saja nih, ya. Media-medianya nih. Ya, yang termasuk aset kan ada kas, ada perlengkapan, ada piutang, beban dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Utang itu ada dua, utang usaha dan utang bank. Modal nih, akun-akun modal, ada modal dan prive ya. Nah, jadi kita akan coba analisis. Di situ ada, saya sudah siapkan 12 ya, 12 transaksi yang akan kita masukkan atau kita catat di persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ingat, setiap transaksi ya, setiap transaksi keuangan di perusahaan, entah itu perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Kalau ini saya kasih contoh kan perusahaan jasa dulu nih. Itu pasti setiap transaksi itu pasti ada minimal mempengaruhi dua akun. Ya, minimal dua akun tuh yang terpengaruh, entah itu aset dengan aset nih, atau aset dengan utang, atau aset dengan modal. Minimal dua, bisa lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, dan sebagainya. Ya, jadi dalam satu transaksi itu kita bisa analisis dan bisa mempengaruhi lebih dari dua akun. Tapi minimal ada dua akun. Kenapa? Karena harus seimbang, kanan kiri, ya nominalnya harus sama. Ya, nah makanya minimal dua. Oke, kita langsung saja yang nomor A, ya. Kita akan coba analisis, ya nggak masalah. Hati-hati saat menganalisis transaksi, jangan sampai salah analisis, ya. Lihat di yang transaksi A, pada ini kan ceritanya Bapak Romi nih. Pak Romi akan membuka usaha biro perjalanan bernama Romi Tour and Travel. Pak Romi melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Nah, jadi ada transaksinya nih selama satu periode tersebut ya. Ini kan di bulan apa nih? Oktober nih. Anggaplah ini ya. Sebetulnya kan pasti lebih dari 12 transaksi ya dalam satu periode, dalam satu bulan kan. Tapi namanya kita cuma contoh ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian bisa memahami cara analisisnya dan cara nanti ngisinya seperti apa. Nah, yang pertama yang nomor A, pada tanggal 1 Oktober ya, Pak Romi menyetor uang ke perusahaan sebesar 65 juta sebagai modal awal. Nah, transaksi ini harus kita analisis. Akun-akun apa saja yang terpengaruh akibat dari transaksi ini. Pada tanggal 1 Oktober 2015, Pak Romi menyetor uang ke perusahaan sebesar 65 juta sebagai modal awal. Nah, jadi apa yang berpengaruh, apa yang terpengaruh akun-akun apa aja yang terpengaruh di situ? Kita lihat lagi, hati-hati baca di sini. Pada tanggal 1 Oktober, Pak Romi menyetor uang. Nih, dia setor uang ke perusahaan sebesar 65 juta. Nah, pasti gara-gara menyetor uang ini kan ada akun yang terpengaruhi nih. Entah itu aset, utang, dan modal. Akunnya bisa bertambah atau akunnya bisa berkurang. Ya, gara-gara transaksi ini nih, akibat transaksi dari ini bisa bertambah, bisa asetnya bisa bertambah dua-duanya, atau mungkin ada utang, aset bertambah, utang berkurang, ada modal bertambah, aset bertambah. Nah,
Nah, dari yang bagian A ini, tanggal 1, di sini sudah jelas nih, Pak Romi menyetor uang ke perusahaan. Berarti kalau kita bicara uang, setor uang, ada aset kas di situ. Karena uang kas, cash. Ya, bahasa Inggrisnya cash. Nah, akibat dari transaksi yang A ini, berarti muncul kita harus simpan di pos aset akunnya kas. Kita masukkan di sini kas. Ya, dari transaksi ini, kasnya bertambah senilai 65 juta. Berarti kita masukkan di sini 65 juta. Bertambah dong? Iya, karena dia setor ke perusahaan. Berarti perusahaan menerima uang tunai senilai 65 juta. Berarti uang kasnya bertambah dong ada perusahaan. Karena ditambah kan, disetor nih. Berarti kasnya bertambah. Nah, selain akun kas, akun apa lagi yang terpengaruh di transaksi tadi? Lihat lagi nih. Sebagai modal awal. Berarti uang kasnya bertambah, asetnya ini bertambah ya, berbentuk uang kas, bertambah, modalnya juga bertambah senilai 65 juta. Nah, sama kan? Sisi asetnya bertambah 65 juta, sisi modalnya itu bertambah 65 juta. Jadi dari transaksi tadi, yang transaksi bagian A, kasnya bertambah 65 juta, modalnya pun bertambah sebesar 65 juta. Seimbang kan? Sisi asetnya seimbang, utang plus modalnya juga sama nih 65 juta. Nah, sampai sini. Ada yang tanya dulu nggak? Jelas nggak? Jadi tiap transaksi itu pasti minimal ada 2 akun yang terpengaruhi. Nah, di transaksi yang bagian A, akun mana yang terpengaruhi? Akun aset. Benar, berbentuk apa? Berbentuk kas, karena ini uang kas nih. Nah, selain kas, akun apa lagi yang terpengaruh? Ternyata akun modal. Karena kasnya bertambah, modalnya pun bertambah kan? Nah, itu yang bagian A. 65 juta. Nah, seperti itu. Oke, jelas? Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu yang bagian A? Jelas? Ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke transaksi B. Pak Romi menyewa sebuah ruko. Ya, menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 8 juta selama 1 tahun. Ada yang bisa jawab? Akun apa saja yang terpengaruh di sini dari transaksi tadi? Ayo. Sewa. Nih, Pak Romi sewa ruko 8 juta untuk 1 tahun. Berarti pada saat itu akun apa nih yang terpengaruh di situ? Ada yang bisa kasih pendapat? Gak apa-apa, salah juga namanya belajar. Aset, utang atau modal? Nih akun-akunnya, apa yang terpengaruh di situ? Kalau tadi setor uang, kasnya bertambah, modalnya bertambah. Kalau ini dia sewa ruko sebesar 8 juta selama 1 tahun. Berarti ada apa di situ? Kenapa? Sewa dibayar muka. Sewa dibayar di muka, ya. Satu lagi, Gedung bukan. kenapa? Gedung. Kurang jelas? Gedung, Pak. Gedung. Oke. Ada pendapat lain? Ada yang bisa kasih pendapat lain? Tidak ada? Nah, lihat nih. Pak Romi sewa ruko untuk mulai usaha sebesar 8 juta. Berarti dia keluarin duit 8 juta kan?
Ya iyalah sewa emang dibayar pakai apa? Pakai duit kan? Berarti uang kasnya berkurang. Karena dia bayar untuk sewa ruko selama 1 tahun. Berarti yang pertama kasnya berkurang sebesar 8 juta. Nah, oh salah deh. Harus jangan pakai titik ini biar bisa dihitung. Enggak apa-apa lah ya, gini aja deh ya. Nah, pencatatannya kalau berkurang itu pakai tanda kurung. Ya, sebenarnya ini kalau nggak pakai titik dia jadi minus nggak ya? Ntar saya coba dulu. Kalau di Excel. Nah, berarti nggak usah pakai titik. Kalau di Excel, kalau berkurang pakai tanda kurung, dia otomatis jadi minus nih. Ya, uang kasnya berkurang 8 juta. Ya dong, karena kan dia sewa eh, ruko, menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha. 8 juta nih sewa ruko selama 1 tahun. Kasnya berkurang, bener ya. Tapi di sisi lain ternyata, nah yang tadi dibilang sewa dibayar di mukanya juga bertambah. Ini kan aset nih. Di muka. Artinya kita bayar sewa di awal kan. Nih, sewa dibayar di muka. Senilai bukan minus 8 juta, tapi senilai 8 juta. Ya, jadi di sisi lain, salah satu asetnya ini kasnya berkurang, tapi di sisi lain asetnya bertambah. Kasnya berkurang, kita keluarin uang 8 juta untuk penggunaan ruko selama 1 tahun. Nah, aset yang terpengaruhi di situ adalah sewa dibayar di muka. Kan kita bayar sekarang, tapi kita bisa gunakannya itu selama 1 tahun. Nah, itu jadi aset kita. Ya, jadi kasnya berkurang, walaupun kasnya berkurang, tapi di sisi lain ada aset berbentuk sewa dibayar di muka yang bertambah. Nah, ini kalau dijumlah minus 8 juta plus 8 juta kan nol. Seimbang, balance. Nah, kalau yang A transaksinya mengakibatkan perubahan aset dan modal, kalau yang transaksi B ternyata transaksi tersebut mengakibatkan salah satu asetnya berkurang, tapi di sisi lain aset yang lain bertambah. Nah, ini gitu. Itu ya, karena itu sewa dibayar di muka, artinya kita bayar sekarang, tapi kita bisa gunakan sewa itu selama 1 tahun. Berarti selama 1 tahun itu penggunaan ruko tersebut itu jadi milik kita, hak kita, aset kita di perusahaan. Seperti itu. Karena kita sudah bayar lunas sewanya. Jelas? Mengerti? Oke. Langsung lagi ya. Kalau ada yang bingung atau nggak ngerti, langsung tanya aja. Nggak usah diem-diem. Kita lihat yang bagian C. Pak Romi membeli peralatan seharga 60 juta secara kredit. Nah, perhatikan, Pak Romi membeli peralatan seharga 60 juta secara kredit. Nah, berarti dari transaksi tersebut akun apa aja yang terpengaruh? Ayo, silakan kasih pendapat. Apa saja? Akun apa saja yang terpengaruh dari transaksi tersebut? Kasnya berkurang 6 juta juga nggak, Pak? Kasnya ya berkurang, berkurang nggak? Kenapa berkurang kasnya? 60 ding. Kenapa kasnya berkurang? Nih, dia beli peralatan 60 juta secara kredit. Nggak tunai loh, bukan cash. Dia secara kredit. Berarti sebenarnya dia nggak keluarin uang kas. Ya, nih, dia beli peralatan tapi kredit, di kredit, nggak bayar cash, nggak bayar tunai. Berarti nggak ada uang kas yang dikeluarkan dong. Tapi, Utang nggak sih, Pak? nah bener, namanya kan beli kredit.
Kalau beli kredit itu kan kita bayarnya nanti. Nah, berarti itu termasuk utang. Nah, tapi kalau misalkan transaksi seperti ini termasuk utang apa nih? Utang bank atau utang usaha? Kalau kita beli-beli peralatan, perlengkapan, nah ini termasuknya utang usaha. Nah, utang usaha. Berarti kita catat di utang usaha sebesar 60 juta. Nah, 60 juta utangnya kan, bener kan? Kita beli kredit. Tapi di sisi lain, peralatan kita bertambah dong. Karena kita beli peralatan. Nih. Nah, peralatan kita bertambah juga sebesar 60 juta. Nah, ya kita nggak keluarin uang kas karena eh, kan belinya kredit. Namanya kita beli kredit kan bayarnya nanti. Nah, kita catat itu sebagai utang. Utang kita bertambah. Catatlah berarti di sisi utang. Ada dua jenis utang, utang usaha dan utang bank. Nah, berarti kalau kita ini beli peralatan, berarti termasuk utang usaha nih yang berhubungan dengan kegiatan usaha, ya. Nah, jadi dari transaksi tadi itu mengakibatkan aset bertambah, utang juga bertambah, ya. Eh, asetnya berbentuk apa? Peralatan. Peralatannya bertambah, ya dong. Kita beli, kita dapat peralatannya nih. Tapi bayarnya nanti. Oh, berarti kita punya utang yang harus kita lunasi. Peralatan bertambah, tapi ternyata utang juga bertambah. Nah, biasanya transaksi-transaksi pembelian secara kredit yaitu mengakibatkan aset bertambah, tapi utang jadi bertambah. Nah, itu. Oke, sip. Berikutnya yang bagian D. Yang bagian D, Pak Romi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 4 juta. Nah, apa nih? Akun apa yang terpengaruhi dari transaksi ini? Beli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 4 juta. Mana? Aset apa nih yang terpengaruh? Lengkapan bukan, Pak? Oke, betul. Perlengkapannya bertambah. Iya dong, karena kan beli kan. Perlengkapannya bertambah. Senilai berapa? Perlengkapannya senilai 4 juta. Nah, lalu akun apa lagi yang terpengaruh dari pembelian perlengkapan ini? Kasnya ya. Nah, kasnya berkurang berarti kan? Senilai 4 juta juga. Orang kita belinya 4 juta ya berarti kas yang kita keluarkan 4 juta. Nah, pakai tanda kurung jadi minus dia. Otomatis jadi minus. Nah, jadi sama nih. Ini berarti yang bagian D sama kayak bagian B. Transaksinya mengakibatkan di sisi aset saja. Di sisi lain aset, satu aset bertambah, satu aset lagi berkurang. Nah, seperti ini. Ya. Sip. Pokoknya ingatnya kalau misalkan beli tunai, nah berarti kasnya pasti berkurang. Ya, tapi kalau beli kredit itu pasti jadi utang. Oke, berikutnya yang bagian E. Romi Tour and Travel menerima pendapatan atas pendapatan usaha biro perjalanan sebesar 3 juta. Nah, apa nih? Yang bagian E. Menerima pendapatan atas pendapatan usaha biro perjalanan sebesar 3 juta. Berarti nominalnya 3 juta. Kita akan catat. Dicatat di mana nih? Akun apa saja yang terpengaruhi dari transaksi tersebut? Menerima pendapatan atas pendapatan usaha biro perjalanan sebesar 3 juta. Berarti kas dong. Dapat nih 3 juta kita. Dapat 3 juta. Nah, kasnya bertambah. Kan kita dapat pendapatan nih 3 juta. Berarti apalagi yang terpengaruh? Modalnya juga bertambah.
Kan ingat modal ini bisa berasal dari pemilik usaha kayak tadi nih setoran tunai, dan yang kedua dari laba usaha atau dari pendapatan usaha. Nah, ini modal nih. Nah, boleh kasih keterangan di sini. Ini pendapatan jasa misalkan. Nah, dari berbentuk pendapatan nih, ya. Keterangannya boleh. Oke. Ya, jadi kalau kita menerima pendapatan ya iyalah dapat duit kan. Pendapatannya 3 juta berarti uang kasnya bertambah, modal kita juga bertambah dari pendapatan jasa yang diterima. Oke, bagian F ya. Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya aja ya. Atau masih bingung langsung aja, nggak apa-apa tanya. Biar nggak nanti repot kalau ini. Kita ke bagian F sekarang. Guna mengembangkan usahanya, Pak Romi pinjam uang di bank. Yang F, Pak Romi pinjam uang di bank sebesar 25 juta. Nah, dari transaksi ini apa coba akun apa aja yang terpengaruh? Utang. Pas sama utang bank, Pak. Nah, sip. Kasnya bertambah senilai 25 juta. Ya dong, kita dapat duit tapi dari pinjam. Pinjam dari bank. Berarti utang dong. Utangnya juga bertambah. Utang apa nih? Utang bank. Kita pisahkan ya. Utang bank sama utang usaha. Biar tidak dicampur aduk. Nah, jadi kasnya bertambah, utangnya bertambah. Karena kita pinjam duit dari bank. Bagus. Bagian G. F, G. Pak Romi melakukan pembayaran utang atas pembelian peralatan sebesar 10 juta. Wah, si Pak Romi ini bayar utang senilai 10 juta. Berarti akun apa yang terpengaruh? Dari transaksi tersebut, Pak Romi bayar utang 10 juta. Nah, berarti apa yang berkurang, apa yang bertambah? Atau dua-duanya bertambah? Nah, ayo gimana? Pas sama usaha dulu berkurang 10 juta. Berarti kasnya berkurang 10 juta benar. Oh, iya kan bayar utang pakai duit kan, bukan pakai daun. Nah, tapi di sisi lain utangnya berkurang juga sama. Iyalah orang udah dibayar kan. Berarti utangnya pun berkurang senilai 10 juta. Jadi transaksi yang ini mengakibatkan aset berkurang, utangnya juga berkurang. Di sini minus, di sini minus, sama masih sama dengan kan? Di sini minus 10 juta, di sini juga minus 10 juta. Nah, oke. Sip. Kalau bayar-bayar utang, bayar-bayar biaya, bayar-bayar apapun itu pasti mengakibatkan kasnya berkurang, ya. Kalau bayar utang ya pasti utangnya juga berkurang. Kan nggak mungkin kamu bayar utang, utangnya malah jadi nambah kan nggak mungkin kan. Namanya juga bayar utang, ya. G, H. Sekarang bagian H. Romi Tour and Travel menerima pendapatan usaha nih, menerima pendapatan usaha lagi nih. Sama kayak nomor E, menerima pendapatan usaha sebesar 4 juta, berarti kasnya bertambah 4 juta. Nah, kasnya bertambah 4 juta, modalnya pun bertambah 4 juta. Nah, sini kasih keterangan dari pendapatan jasa. Nah, ya, kasih keterangan boleh. Jadi kita tahu nih nanti pendapatannya berapa. Kita punya pendapatan berapa nih dari transaksi tersebut. Pendapatannya berapa. Kita kan mau tahu juga nanti untungnya kan. Profitnya berapa, keuntungannya berapa. Oke. Jelas ya, gampang ya. Masih gampang ya. Oke. I, sekarang bagian I. Romi Tour and Travel bayar biaya listrik dan telepon. Bayar 800.000 berarti kasnya
berkurang senilai 800.000. Ting. Ya, kasnya berkurang di sisi lain. Nah, di sisi lain modalnya pun berkurang. Iyalah, kan uangnya juga berkurang. Nah, modalnya pun berkurang. Keterangannya di sini berarti beban listrik dan telepon. Nah, beban listrik dan telepon ya. Artinya keterangan ini ya kita gunakan. Kenapa sih kasnya berkurang? Kenapa modalnya berkurang? Karena untuk pembayaran beban listrik dan telepon. Ini keterangan ini diisi boleh supaya lebih lebih detail boleh ya untuk menentukan. Biasanya ini nanti kan kita akan buat laporan keuangan sederhananya nih. Nah, kita perlu tahu pendapatannya berapa, beban-beban yang dikeluarkan berapa. J, sekarang bagian J. Untuk menjalankan kegiatan usaha, Romi Tour and Travel mempekerjakan 2 orang karyawan yang dibayar dengan gaji 3.500.000. Nah, berarti kalau kita bayar gaji karyawan, berarti uang kas kita berkurang dong. Ya, bayar gaji karyawan. Nah, sebesar berapa tuh? 3.500.000. Nah, ya. Nah, berkurang tuh 3.500.000. Termasuk modalnya pun berkurang 3.500.000. Ya. Nah, kasih keterangan di sini beban gaji. Nah, jadi tahu nih dibayar untuk bayar beban apa, ya. Kasnya berkurang, modalnya pun berkurang. Untuk apa? Untuk bayar beban gaji. K. Romi Tour and Travel memperoleh pemesanan perjalanan keluar kota untuk 10 orang sebesar 7 juta. Nah, ini gimana nih pencatatannya nih yang K? Memperoleh pemesanan perjalanan keluar kota untuk 10 orang sebesar 7 juta. Memperoleh pemesanan perjalanan keluar kota untuk 10 orang sebesar 7 juta. Bertambah kasnya. Kasnya bertambah. Terus, yakin nggak kasnya bertambah? Nih, memperoleh pemesanan perjalanan keluar kota untuk 10 orang. Pesanan perjalanan. Memperoleh pesanan perjalanan keluar kota untuk 10 orang. Lihat di situ. Kita terima uang nggak di situ? Terima uang nggak di sini? Tidak, ini kan baru pemesanan, belum dibayar. Kita belum terima uang di sini. Baru menerima pesanan doang. Untuk 10 orang berarti ada akun apa di situ? Ada akun piutang. Piutangnya bertambah sebesar berapa tadi? 7 juta. Nah, piutangnya 7 juta. Kan baru pemesanan, belum dibayar. Ya, belum menerima pendapatan ini. Baru berbentuk pemesanan untuk 10 orang ya senilai 7 juta. Berarti kita punya piutang. Piutangnya bertambah ya. Kita kan terimanya nanti nih, pembayarannya belum kan? Pembayarannya nanti. Tapi kita sudah terima order dulu, sudah terima pesanan dulu sekarang. Bayarnya kan nanti. Nah, berarti kita dapat piutang, piutangnya bertambah. Nah, berarti dari transaksi tersebut modalnya juga bertambah senilai 7 juta. Nah, gitu. Ini termasuk kemana ini nanti? Masuk ke pendapatan bisa nggak? Masuk ke pendapatan. Ya, menambah modal juga nih. Ya.
Oke. Yang terakhir JKL. Nah, L. Pak Romi, selaku pemilik Biro Perjalanan Romi Tour and Travel, mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, kemarin tuh istilah yang kemarin saya kasih nih. Kalau ambil uang pribadi, ya nih akunnya berarti prive di sini keterangannya nih. Prive. Berarti dia ambil uang sebesar 600.000, berarti kasnya berkurang 600.000. Nah, kasnya berkurang 600.000. Utang usaha nambah. Utang apa modal? Modalnya berkurang. Modalnya juga berkurang. Karena kan ini untuk kepentingan pribadi. Jadi bukan utang. Tapi dia mempengaruhi kas dan modal. Namanya prive. Karena kan ini si pemilik mengambil untuk kepentingan pribadi. Keperluan pribadinya. Jadi mengurangi uang kas dan modalnya berkurang. Tidak dicatat sebagai utang. Ya, karena tidak termasuk utang usaha di situ. Dan nggak termasuk utang bank. Tapi yang berpengaruh adalah modalnya juga berkurang dari pengambilan uang kas senilai 600.000. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Kalau masih ada yang bingung. Nah, di sini memang agak sulit, agak perlu berpikir banyak karena di sini analisis transaksi. Benar-benar harus hati-hati. Ya, dari transaksi tersebut minimal ada 2 akun yang terpengaruhi. Ya, nah kita harus lihat akun apa yang terpengaruhi dari sisi aset kah, dari utang, dari modal. Nah, kalau sudah kita jumlahkan. Benar nggak transaksi-transaksi tadi itu mengakibatkan aset sama dengan utang plus modal. Nah, kalau di Excel gampang, kamu tinggal drag aja nih, tarik. Kita lihat kasnya nih, kan itu udah plus minus. Nah, lalu kita di auto sum. Mana ya auto sumnya ya? Auto sum ini mana ya? Kok ketutup layarnya di sini? Aduh, mana nih? Kok layarnya kelihatan tutup? Ada yang udah di drag ke bawah? Berapa nominalnya? Mana? 70 juta Di formula, Pak. 100.000, Pak. Kok saya nggak ada? Sebelum mana sih? Kok hilang? Mana sih? Tutupan ini kamera kali ini. Mana sih? Eh, kok hilang sih? Kemarin ada di sini. Gambar Omega itu kali, Pak. Yang Ini bukan karakter. Komen itu ada di sini kok hilang? Ah, udahlah. Berapa tadi yang udah di drag? Ketik aja lo ya. 70 juta 100. 70 juta 100.000. Nah, dah lah biar cepet. 70 juta 100.000. Nah, ini berarti sama aja nih ya. Berapa nih? 8 juta. Kalau ini sama aja. 8 juta. Nah, terus ini 60 juta. 60 juta dikurangi 10 juta, 50 juta berarti ya. Ini utang banknya 25 juta. Nah, ini yang modal berapa nih? Klik ini kali nih, klik kanan ini kali ini. Gak ada. Tahu lah lupa. Modal berapa nih modal? Udah ada yang ngedrag 74 juta 100.000.
74.100.000. Nah, coba berarti sekarang kita jumlahkan sisi aset dulu. Saya dapatnya 790, kayaknya saya ada yang salah, Pak. Yang mana? Yang modal. Yang kas. Yang kas 7. Wah, Berapa? saya ada yang salah ini. Saya dapatnya 7, ini kan 700, bukan ya? 70 juta. 70 juta Saya 100 dapat ribu. 9 juta. Oke, kita lihat dulu ya. Saya cek lagi, Pak. Kurang teliti saya kayaknya. Kita jumlahkan sekarang. Jumlah asetnya berapa nih? Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Pakai kalkulator aja lah. Oke, kita pakai kalkulator saja. Nah, kita lihat dulu jumlah asetnya ya. 70 juta 100 ribu. Oh, potong aja 0,3, kebanyakan. Sama aja. Tambah 8 juta. Tambah 8 ribu. Tambah 60 ribu. Tambah 4 juta. Tambah 7 juta. Sama dengan 149 100. Asetnya 19400. 149 100. 149 juta 100 ribu. Nah, kita lihat sekarang yang sisi utang dan modalnya. Utangnya berarti ini berapa nih? 75 juta. Ini 74 juta 100 ribu. Nah, kita jumlahkan utang plus modalnya berapa? Utang plus modalnya 75 juta. Oh, hilang. 75 juta ditambah 74 juta 100 ribu. Nah, hasilnya 149 100. Sama. Hasilnya 149 juta 100 ribu. Nah, jadi seimbang nih. Sisi asetnya setelah dijumlah 149 juta 100 ribu. Sisi utang plus modalnya itu 149 juta 100 ribu juga. Ini yang disebut balance atau seimbang. Ya, nah ini sisi, ini aset, ini utang, ini modal. Nah, seimbang nih. Dah, begini. Ini berarti sudah balance, ya sudah menghitung. Kita sudah hitung sisi semuanya, sisi asetnya sekian, utang plus modalnya pun sama. Jadi ini sama nih, utang sama dengan utang, aset sama dengan utang plus modal. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini?